agak cepet ya Dokter. Selamat, nanti di ini lagi aja Bang ya. Kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Pemirsa, segmen 1 dan juga segmen 2 tadi sudah kita lewati bersama. Ada banyak hal informasi yang kita dapat terkait dengan bank sampah, khususnya Bank Sampah Al Bustania di Cilegon yang dipimpin oleh Pak Ade. Pak, kita berbicara lagi di segmen terakhir nih Pak. Ya. Nah, berbicara tentang nasabah tadi Pak, kita sekarang narik nih Pak kepada kepengurusannya. Apakah masyarakat ini memiliki andil Pak dalam kepengurusan bank sampah tersebut? Jadi untuk kepengurusan Bank Sampah Al Bustania memang kita awalnya melibatkan anak-anak santri dan anak-anak didik sekolah di situ. Selama 1-6 bulan memang kita selalu ada evaluasi gitu kan ya. Yang berikutnya memang kita alhamdulillah bisa melibatkan dari nasabah itu sendiri, ibu-ibu wali murid itu. Bahkan kita juga memberikan apresiasi dalam bentuk seragam rompi untuk menjadikan bahwa di situ ada layanan nasabah bank sampah yang mau menabung di situ. Sampai saat ini alhamdulillah dari nasabah itu sendiri bisa ikut serta berperan sehingga melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Alhamdulillah. Jadi memang kalau tadi secara anggotanya ini udah nggak eksklusif ya Pak ya. Kita lagi tarik lagi untuk kepengurusannya pun ternyata tidak eksklusif juga, tidak hanya santri, ternyata nasabah-nasabah lainnya pun ada ketertarikan dan juga bergabung pada akhirnya. Betul, Pak ya. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemarin emang sudah baru di SK-kan dari tingkat wilayah kelurahan, dan nama-nama itu sengaja kita cantumkan dari ya orang-orang sekitar, nasabah sekitar, untuk kita bergabung bersama seperti itu. Kalau di SK kan jadi lebih resmi lagi ya Pak ya. Jadi ini bukan hanya sekadar ibaratnya sukarelawan. Kalau kayak gitu kayak wah saya memiliki tanggung jawab penuh tentunya Pak. Ini bukan hanya sekadar amalia saja ya Pak ya. Ada hal-hal yang mesti dipertanggungjawabkan. Entah itu oleh pengurusnya ataupun nasabahnya. Pak, tadi saya ingat di segmen 1 Bapak juga bilang bahwa ini adalah peran pemerintah. Nah, boleh Pak diceritakan sebenarnya peran pemerintah nih dalam hal apa membantu bank sampah Al Bustania khususnya? Peran pemerintah memang mungkin sejak dulu kali ya, berangkat dari sebuah aturan-aturan yang sudah termaktub seperti zamannya SBY ya 2008 tentang pengelolaan sampah memang sudah tertera. Itu pun kami yakin karena memang di negara kita kan salah satu kelola sampahnya yang memang masih minim gitu, sehingga akan mengakibatkan di setiap titik tempat pembuangan sampah akhir. Betul. Nah itu akan terjadi, akan berpuluh-puluh tahun ke depan. Nah sekarang terbukti dalam akhir-akhir ini kan, terbukti terjadinya kebakaran. Instansi manapun saya yakin itu tidak akan menjadi hal yang masalah. Mungkin udah ada OB, sampah dikumpulkan, akhirnya ujung-ujungnya dibuang di TPSA. Sehingga ini jawaban dunia menjawab perihal tentang lingkungan. Pertama, kebakaran sampah kayak di daerah Tangerang kemarin itu kan, di Bandung, di Jawa Tengah atau di wilayah lainnya. Di wilayah lainnya itu terjadi kebakaran itu karena semakin tahun sampah itu kan gak ada hentinya, Mbak Rida. Betul. Semakin numpuk dan sampah itu memiliki gas yang sangat luar biasa sehingga mengakibatkan ada potensi kebakaran yang sangat luar biasa. Termasuk di wilayah kita juga pernah kebakaran 2018 seperti itu. Di wilayah Bapak? Iya, di wilayah kami di Kelurahan Bagendong. Dan tempat kami di Yayasan Al Bustania pun dijadikan tempat pengungsi 112 warga. 112 warga saat itu, dan itu juga sebagai bahan motivasi kami untuk bagaimana mengarahkan dan mendidik wilayah sekitar melalui Yayasan Al Bustania dengan Bank Sampah Al Bustania itu. Makanya kalau peran pemerintah, kalau hukumnya wajib, kalau saya katakan ya fardu ain banget gitu ya. Wajib. Cuma kadang kita kan dari bawahnya mobil khusus gitu kan, masyarakat sekitar yang memang
dari kitanya sendiri. Kesadaran gitu. diri sendiri ya, Pak, pemerintah itu sudah jelas ada, semuanya sudah jelas ada. Tinggal kitanya untuk mempraktikkan mau atau tidak gitu kan. Jadi tadi kalau misal pertanyaannya adalah ada nggak peran pemerintah? Tentu ada ya, Pak. Tapi ibaratnya peran pemerintah itu perlu diimbangi juga dengan kesadaran dari individunya masing-masing. Rasa-rasanya, Pak, kalau misal usaha dari pemerintah kemudian juga diimbangi dengan kesadaran individu masing-masing, wah, kita bakal melihat sebersinar apa ya, Pak ya. Jadi intinya bermanfaat ya, Pak ya. Nah, Pak, kendala apa yang sebenarnya dihadapi oleh Bank Sampah Al Bustaniyah, Pak? Kalau kendala sih memang saat ini keterbatasannya, karena memang kita punya tujuan untuk ke arah inovasi yang berbasis industri ya. Tentu ada beberapa keterbatasan seperti pendamping lah, mesin pendamping, teknologi yang berbasis teknologi itu kan, itu pun akan sesuai dengan keberadaan seperti saat ini. Tentu kendala lainnya juga dari sisi SDM, kita memang masih manual, Mbak Rika, untuk rekapan administrasinya masih manual. Kita memang masih butuh arahan dan bimbingan dari kalangan atau staf instansi manapun. Saat ini kita juga ada beberapa instansi yang memang memberikan membantu, seperti di Cilegon memang kita di bawah binaan PT Krakatau Chandra Arsi juga, itu alhamdulillah sudah berapresiasi di bidang pengolahan sampah. Yang kedua, kita juga di bawah pimpinan atau binaan PPI UNAS Jakarta dari Dr. Fakhrudin Mangujaya gitu kan. Selanjutnya juga dari beberapa instansi yang ada di wilayah kota Cilegon, dan itu sesuatu yang memang kami harapkan gitu. Karena memang di bawahnya ini memang bukan hanya seorang pribadi, tapi melainkan kelompok yang tinggal di masyarakat bersama, ditambah kewilayahan di situ tempat pembuangan sampah. Seperti itu. Makin krusial ya, Pak ya. Betul. Namanya sampah pasti kita semua ada di lingkungan juga ya, Pak ya. Cuman ini yang menjadi ibaratnya hal yang di warningnya adalah ini nih wilayahnya memang tempat pembuangan sampah juga. Menurut TPS-nya juga. Jadi kalau semisal tidak bisa dilakukan atau difasilitasi dengan baik, tentu ini bisa menjadi bumerang bagi masyarakatnya. Betul. Nah, Pak, lalu harapan untuk Bank Sampah Al Bustaniyah nih, Pak, ke depannya, dan juga ini dijadikan closing statement, Pak, ataupun pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV. Boleh, Pak, disampaikan? Satu harapan memang dari Bank Sampah Al Bustaniyah, pertama, mudah-mudahan dengan adanya kelompok-kelompok bank sampah yang lain untuk bisa berkolaborasi, pecinta-pecinta lingkungan, baik di lingkungan Cilegon ataupun lingkungan yang lainnya, kami berharap untuk bisa bersama-sama untuk fokus di iklim yang akan mengakibatkan saat ini memang perubahan iklim itu memang harus kita tanggapi bersama. Terus yang kedua, kami juga berharap penuh kepada seluruh masyarakat Cilegon dan umumnya Banten dan lebih luas di negeri kita Indonesia ini yang memang memiliki potensi anak-anak bangsa untuk bisa kita cerdaskan, tentu dengan nilai-nilai lingkungan yang harus kita cintai ini betul-betul kita jaga untuk kita lestarikan bersama, tentu seperti itu. Dan mudah-mudahan statement terakhir yang ingin kami sampaikan perihal sampah untuk menjadi berkah bukan berarti kita harus banyak ngerumpi atau diskusi, karena sampah itu harus kita banyak aksi. Mungkin itu aja, Mbak Rida, harus banyak aksi. Betul. Kalau diskusi-diskusinya ya sudahlah, Pak, itu juga akan berjalan. Tapi yang paling penting adalah ketika berurusan dengan sampah adalah aksi nyata ya, Pak ya. Betul. Wah, Pak Ade, terima kasih nih, hari ini sudah berbincang banyak hal tentunya tentang bank sampah, apalagi kepada pemirsa setia Sultan TV. Terima kasih, Pak Ade. Akhirnya kita juga berada di penghujung acara. Semoga tidak kapok ya, Pak ya, datang ke bincang hari ini, kita berbincang-bincang, dan semoga nanti ketika diundang juga diundang lagi nih, Pak. Ternyata Bank Sampah Al Bustaniyah ini sudah maju sekali ya, Pak ya. Baik. Demikian pemirsa bincang hari ini pada hari ini yang membahas tentang bank sampah atau sedekah sampah membawa berkah. Semoga apa yang tadi kita bicarakan dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan untuk kita semua.
Terima kasih, saya Raud Lorida dan juga kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.